diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Tidak berselang lama kakeknya pun meninggal dunia, maka diasuh oleh pamannya Abu Thalib, ayah dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Pamannya ini yaitu Abu Thalib, sahabatnya Ali bin Abi Thalib, sehingga Nabi Muhammad disebut atau dikenal dengan yatim piatu. Selanjutnya, pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah. Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah diawali dari keikutsertaan Nabi Muhammad dalam perniagaan atau menjual perdagangan bersama atas saran pamannya yang dianggap sebagai orang tuanya sendiri, yaitu Abu Thalib, agar Nabi Muhammad ikut memperdagangkan dagangan Siti Khadijah. Siti Khadijah ini adalah salah satu janda kaya raya, usahawan yang tersohor terkenal di Makkah. Sosoknya, kepribadiannya sama halnya dengan Nabi Muhammad, jauh dari perbuatan tercela, tidak seperti wanita Quraisy pada umumnya. Siti Khadijah ini memiliki kehormatan, kedudukan tinggi, keimanan sejati, berjiwa besar, dan perilaku suci. Tidak heran jika mendapatkan gelar At-Thahirah atau wanita yang suci. Sebelum melakukan musalah, Siti Khadijah menganut agama Hanif atau Hanifiyah, yang yaitu agama yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, yang berpegang kepada manhaj tauhid. Tauhid itu mengesahkan Allah atau beribadah kepada Allah, bukan beribadah kepada sesuatu atau beribadah kepada lainnya. Setelah diperbolehkannya Nabi Muhammad memperdagangkan dagangan Khadijah, hasil dagangannya laris manis dan memperoleh keuntungan laba yang sangat besar, sehingga masyarah atau gaji pun melaporkan secara detail perjalanan yang ditempuh bersama Nabi Muhammad. Sehingga di sini keagungan Khadijah semakin bertambah mendalam setelah mendapatkan laporan Maisarah. Khadijah mengagumi tutur kata, sikap, dan perangainya, sehingga benih-benih cinta timbullah terhadap Nabi Muhammad. Lalu karyawan lainnya, Nafisah, disampaikan pesan khusus dan curhat kepada Muhammad. Nafisah pun menyampaikan pesan tersebut kepada Abu Thalib agar diketahui dengan baik. Pesan curahan hati tersebut ditanggapi Muhammad dengan perasaan tulus dan penuh senang hati. Setelah itu ditindaklanjuti dengan laporan Nabi Muhammad kepada Khadijah. Khadijah telah disetujui paman Abu Thalib. Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah pada umur 25 tahun dengan mas kawin 20 ekor unta. Kalau misalkan satu ekor sapi aja 20 jutaan, mungkin satu ekor untanya 20 sampai 30 juta misalkan. 20 ekor unta muda. Sedangkan Khadijah umurnya 40 tahun. Siti Khadijah meninggal dunia pada usia kerasulan Nabi Muhammad pada tahun ke-10 dari pernikahan tersebut. Memiliki 6 orang anak, yang pertama yaitu Al-Qasim. Al-Qasim ini meninggal dunia pada saat usia 2 tahun. Zainab meninggal dunia di Madinah pada tahun 8 Hijriah. Kemudian Abdullah lahir pada saat menjelang Rasulullah diutus menjadi nabi. Abdullah ini meninggal saat masih balita. Selanjutnya anak yang keempat, Ruqayyah, yang diperistri oleh sahabat Nabi, yaitu Utsman bin Affan. Ruqayyah juga meninggal di Madinah pada tahun 2 Hijriah. Hijrah, ya, bukan umurnya 2 tahun, tapi pada tahun
meninggal pada 9 Hijrah. Ya, selanjutnya Fatimah, dia lahir pada waktu Nabi Muhammad berusia 35 tahun. Setelah dewasa, Fatimah ini menikah dengan Ali bin Abi Thalib, yaitu sepupu Nabi Muhammad. Nah, dari Fatimah inilah Rasulullah memiliki 2 cucu, yaitu Hasan dan Husain. Fatimah meninggal di Madinah pada tahun 11 Hijriah, 6 bulan setelah Nabi Muhammad wafat. Nah, selanjutnya risalah Islam hadir menjelang diutus Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengasingkan diri dan melakukan tahanus atau meditasi untuk mendapatkan pencerahan jiwa yang bersih, menikmati keadaan sosial masyarakat di Makkah. Yang sudah jauh melenceng dari ajaran Nabi Muhammad, yaitu agama Hanifiyah. Di usia 40 tahun, Nabi Muhammad melakukan tahanus atau berdiam diri di Gua Hiro, Jabal Nur, sekitar 2 mil dari kota Makkah. Gua Hiro ini memiliki panjang 4 hasta dan lebar 1,75 hasta. Ini ada seperti untuk mengunjungi Gua Hiro, bahkan untuk masuknya pun bisa kejepit. Nah, untuk masuknya ini ya. Setelah membawa pembekalan secukupnya, roti gandum dan air minum, Nabi Muhammad melakukan pengasingan diri. Melakukan pengasingan diri di bulan Ramadan sudah ketiga kalinya. Tepat di bulan Ramadan tanggal 21 Ramadan, bertepatan dengan pada tanggal 6 Agustus 610 Masehi, Nabi Muhammad menerima wahyu pertama sekali yang disampaikan oleh malaikat Jibril, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Ketika wahyu pertama ini diterima oleh Nabi Muhammad, awalnya terkejut dan bergetar hebat, kaget. Ada siapa ini yang datang beliau, sehingga menggigil sekujur tubuhnya. Nah, selanjutnya dipeluklah oleh malaikat Jibril dan dibimbing untuk menyimak baik-baik kalimat surat Al-Alaq. Nah, dalam surat ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan Tuhan murah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang diketahui. Dan selanjutnya dia pulang ke rumahnya dan masih dalam keadaan mengukir mukanya. Muhammad masih takut. Siti Khadijah menyelidiknya hingga berangsur pulih. Selanjutnya Siti Khadijah memberikan dorongan spiritual kepada suaminya dan menemui sepupunya yang beragama Nasrani pada zaman dulu itu masih murni, yaitu beribadah kepada Allah. Tapi